Saya teringat saya pernah diajak Allah yarham Kiai Sahal Mahfud Rais Am dan Gus Dur. Saya waktu itu masih gelandangan. Saya dolan ke PBNU, ketemu ada Kiai Sahal, Gus Dur, Allah yarham sudah meninggal semua ini, Dr. Fahmi Saifuddin. Mereka sedang surat-suratan dengan Saudi Arabia karena PBNU dapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu non departemental tapi langsung di bawah raja. Nah, tulisan saya bagus, jadi saya dipinjam tangan saya untuk nulis surat. Coba tuliskan surat ini. Nulis surat ke atase agama. Atase agama itu bukan lewat Deparlu, tapi lewat Darul Ifta. Jadi, karena diundang sana, di sini mau datang apa enggak, dijawab. Yang nulis saya. Waktu ngantarkan surat ini ke atase agama, dicatat sama atasnya itu. Ini dari siapa ini? Kiai siapa? Kiai Sahal Mahfud, Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Rais. Ini Abdurrahman Wahid, wakil ketua umum Rais Tanfiziyah. Ini Dr. Fahmi Saifuddin, wakil ketua Tanfiziyah. Nah, saya kok ditunjuk, padahal saya cuma penulis, tukang nulis tok itu. Ditunjuk kan bingung semua orang. Nah ini siapa? Mustafa Bisri. Apa ini? Gus Dur itu akalnya akeh. Ini juru bicara. Loh, mereka itu semua bisa ngomong kok. Bahasa Arab ya lebih fasih dari saya. Kok saya diangkat juru bicara? Saking pinternya ben saya katut mangkat itu aja. Betul katut mangkat di sana. Cepatnya cerita terus ditemui oleh Rais Darul Ifta, Rajani Wahabi, Abdullah bin Bas. Nemuin tamu-tamu itu dari mana-mana, ditemuin semua. Tinggal kita delegasi dari NU nggak ditemuin. Beliau langsung masuk ke peristirahatan. Saya sudah seuzon, loh kok kita kok nggak dipanggil sendiri? Tahu-tahu ada utusannya bisikin kita. Syekh bin Bas berkenan menerima di ruang istirahat beliau. Jadi Syekh bin Bas istirahat gini nih, kita di depan. Ngomong, tanya. Yang pertama kali ditanyakan itu orang NU, kamu itu anggotanya berapa? Gak ada yang jawab. Lah saya didudul sama Dr. Fahmi, juru bicaranya. Ya saya terus ngomong, 50 miliar ya Syekh. Waktu itu saya karang 50 juta Syekh. Dia itu dari begini terus jenggel 50 miliar. Begitu dia kaget, saya terus seneng saya. Saya tambahi, wa yumkin aksar min dzalik ya Syekh. Nah itu bayangkan aja, penduduk Saudi Arabia pada waktu itu baru 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 juta. Kan 2 kali lipat penduduk Saudi, lebih. Ketika ditanya, itu yang biayai siapa? Tidak ada, sampai juru bicaranya pun tidak bisa jawab ini. NU tidak ada yang biayai, lillahi ta'ala semua. Ternyata menurut survei terakhir, NU sekarang ini
80 juta. $80 juta. Jadi itu bisa 4 kali penduduk Australia. Jadi Islam yang paling banyak, yang mayoritas di dunia ini adalah NU. Apa salah kalau saya mengatakan ini Sawadul Azam? Di Mekah itu meskipun misalnya 100% umat Islam, itu cuma berapa? 20 juta. Beragama itu senang, bukan beban. Kenapa? Karena kita mencintai Allah, tidak hanya takut Allah. Enak. Dan lagi pula ya, saya itu kalau lihat orang pertentangan dalam beragama itu, saya itu kasihan ya, dengguyu, ingin ketawa itu. Loh, ini bagaimana? Lu potonganmu kayak ngono. Kok enggak syukur itu loh. Potongan kayak kita ini itu masih diberi Tuhan jadi umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah syukurnya harus luar biasa. Lumayan. Coba orang kayak kita gini nih, kok ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi. Kira-kira melok Kanjeng Nabi apa? Ikut Abu Jahal. Potongan gini-gini. Potongan mukanya sangarnya begitu. Kalau lihat orang kudu gitu. Zaman Kanjeng Nabi, saya itu pernah ngelamun. Itu saya bantah sendiri lamunan saya. Saya pernah ngelamun. Ya Allah, kalau saya itu ditakdirkan zaman Rasulullah itu enak sekali saya. Tidak usah hafal Quran. Ngapain ngapalkan Quran? Wong ada Quran berjalan. Asal saya dekat Kanjeng Nabi kan sudah. Kanjeng Nabi kan Quran berjalan. Kepengen dengan Tuhan yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Kepengen dengan hamba Allah yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan istri? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan tetangga? Enak kalau saya ditakdirkan zaman Kanjeng Nabi, enak itu. Saya tidak usah ngaji, nyawang-nyawang Kanjeng Nabi saja. Tapi akal sehat saya lalu bantah, oh dapurmu ditakdirkan hidup zaman Kanjeng Nabi. Belum tentu melok Kanjeng Nabi kamu. Jangan-jangan kamu ikut Abu Jahal, lihat potonganmu gitu. Saya terus, alhamdulillah, saya ini kok ngelamun kok keduren. Bahasa Jawanya ngelamun keduren ya. Di sini apa? Ketinggian ngelamun. Lang potongan kayak gini, kira-kira nek jejeran dengan sahabat Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali, gitu kira-kira pantas apa enggak kira-kira? La ilaha illallah, diapurmu. Jadi kita harus bersyukur sudah hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Wong sudah habis kiamat kok. Wong katanya kiamat tahun 12. Ini tahun 19, sudah kelewat. Jadi kita itu makhluk yang paling akhir, masih dipilih oleh Allah. Hidayatullah, hidayahnya Allah yang hakiki itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Sama dengan menteri-menteri itu hak prerogatifnya presiden. Kok kamu mangkel, cek orang mangkel, presiden menghendaki ini ya ini. Sampean mangkel tidak mangkel, orang mana ini betet ya? Hah? Betet. Lah orang betet kok melok Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi itu kan ya agak masuk akal. Betet sama kasan ikut Kanjeng Nabi itu ketemu pirang perkara. Gimana? Wong familia tidak, tetangga tidak, tidak apa-apanya, jauh sekali. Sini Mekah itu 7 samudra. Di sini ke Madinah
itu masih lewat Surabaya, baru terbang 9 jam pakai pesawat jet. Sampean kok ikut Kanjeng Nabi itu asal usulnya gimana? Padahal ada orang yang dekat sekali, tidak ada orang yang lebih dekat daripada dia. Namanya Abdul Uzza. Orang ini dekat dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Karena pertama dia saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara kandungnya Sayyidina Abdullah. Berarti pamannya Kanjeng Nabi persis. Rumahnya tetangga pet dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Kanjeng Nabi, di situ rumahnya. Tidak hanya itu saja, orang ini Abdul Uzza besanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak 2. Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi 2, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ada orang yang lebih dekat dari dia. Paman, tetangga pet, besanan, anak 2, tidak hanya 1. Itu ketika diajak Kanjeng Nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi waktu itu, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tan." Kurang ajar kamu Muhammad, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomongin gitu itu. Masa Tuhan enak-enak banyak kok kamu jadikan 1 tok. Dia marah-marah karena dia punya Tuhan ada 200 berapa gitu. Bagaimana sampean menjelaskan? Abdul Uzza yang begitu dekat Kanjeng Nabi diajak tidak mau, bukan hanya tidak mau tapi mencaci Kanjeng Nabi. Sampean orang Pamekasan, siapa yang ngajak? Sampean ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kiai-kiai mengatakan nikmat yang paling besar adalah Islam wal iman wal Islam. Karena itu hak prerogatif Gusti Allah. Abu Lahab, Abdul Uzza itu julukannya Abdul Wahab karena dia marah terus. Muslimnya merah terus. Mukanya terbakar. Makanya disebut Abu Lahab. Begitu turun ayat Tabbat yada Abu Lahab, anaknya 2 laki-laki Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak kamu tidak aku akui anakku. Gimana ada orang begitu dekat dengan Rasulullah, begitu kerasnya menentang Rasulullah. Ada orang yang jauhnya seperti kita ini tiba-tiba ikut ke Rasulullah. Itu hak prerogatifnya Gusti. Tidak bisa Abu Lahab terus bilang, kok saya yang dekat kok enggak dihidayai Gusti. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Kaunuhu muridan, maha berkehendak. Ini yang kita harus syukur. Kita harus bersyukur dipilih Allah dari sekian miliar manusia untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bersyukur lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun jarak kita dengan beliau 15 abad, ajaran-ajarannya masih dibawa terus dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kepada ulama-ulama sampai ke kiai-kiai yang terus memegang mata rantai ajaran Rasulullah kepada kita. Ada tulang. Dan saya sudah keliling. Saya sudah ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea. Tidak ada yang otentik Islamnya seperti Nahdlatul Ulama. Saya sudah ketemu dengan Grand Syekh Azhar
Grand Mufti Syria Syekh Hasun, Grand Qatar, semua pemahamannya sama dengan pemahamannya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan saya berani mengatakan yang disebut Sawadul A'zam itu adalah orang-orang NU.